Hai guys, ketemu lagi nih di channel Alur Cerita Film. Oke, di video kali ini kita akan bercerita tentang film dari Cina yang plot twist yang pastinya membuat penontonnya tercengang dan geleng-geleng. Film ini berjudul Deception of Novelist yang dirilis tahun 2019. Pasangan suami istri yang terlibat. Kematian seorang wanita yang misterius di apartemen mereka, hal yang membuat keduanya menjadi tersangka. Dan mereka pun berusaha mengelak dan bahkan saling menuduh dan tuduh sama lain. Lantas siapakah pembunuh yang sebenarnya? Yuk tanpa basa-basi, kita langsung putar alur cerita filmnya. Tapi sebelum lanjut pastikan sudah menekan tombol subscribe dan loncengnya. Film dibuka dengan pria yang bernama Jay, yang merupakan penulis novel. Karyanya selalu digemari banyak orang, karena berisi kisah-kisah cintanya yang sangat romantis bersama sang istri. Mereka pun dianggap pasangan yang sempurna dan menjadi inspirasi pasangan-pasangan anak muda. Tetapi hubungan mereka tidak seromantis yang Jay tulis di dalam novelnya. Istrinya bernama Kiki terkadang membuat Jay kesal, karena sifatnya pemalas dan suka suruh-suruh. Bahkan pekerjaan rumah dan antar jemput sekolah anak Jay lah yang melakukannya. Tentu Jay memendam kekesalannya itu, agar Jay tak cekcok dengan sang istri. Dia hanya bisa pasrah dan sabar dengan hubungannya, untuk menjaga citra keharmonisan rumah tangganya yang sempurna di mata fansnya. Lanjut, walaupun pekerjaannya Jay sebagai penulis, Jay juga mempunyai bisnis apartemen yang diwarisi dari orang tuanya. Kebetulan Jay juga tinggal apartemen tersebut. Suatu hari, seorang wanita bernama Elaine datang dan ingin menyewa satu kamar di apartemen Jay tersebut. Setelah melihat-lihat Elaine pergi, dan tak sengaja meninggalkan tas belanja yang berisi pakaian dalam. Dan Jay pulang, membawa barang itu pulang dan berfantasi liar membayangkan sedang mantap-mantap dengan Elaine. Dan tiba-tiba Elaine menelpon Jay dan meminta diskon biaya sewa apartemennya. Karena baik hati Jay sepakat, Jay meminta segera Elaine untuk menandatangani kontraknya. Singkat cerita, Elaine tinggal di apartemen tersebut dan menjadi obat cuci mata untuk Jay setiap harinya. Setelah itu, malamnya Elaine mentransfer uang sewa yang hanya setengahnya dari harga sewa. Elaine beralasan kalau isi rekening yang dipunyai Elaine tidak cukup. Dan Elaine meminta Jay untuk datang ke kamar Elaine untuk mengambil sisanya secara tunai. Demi uang suap pun Jay langsung mendatangi kamar Elaine dan berbohong kepada istrinya. Dan di sana, Jay sudah disambut gunung kembar Elaine untuk saling tempur. Dengan kata manja, Elaine beralasan tidak sanggup membayar sisa uangnya. Tapi Elaine menawarkan membayar biaya sewa bermantap-mantap berdua bersama Jay. Dengan itu Jay bisa menginap kapan saja di dalam kamarnya. Awalnya Jay merasa ragu-ragu. Tapi rayuan manja Elaine membuat Jay jadi panas dingin. Akhirnya Jay tak bisa menahan gejolak sosis tegap celananya. Dan terjadilah adegan mantap-mantap. Dan kemudian hari-hari berikutnya Jay selalu berbohong pada istrinya untuk pergi berolahraga ke tempat gym. Padahal kemudian yang terjadi, Jay berolahraga mantap-mantap di kamar Elaine. Sampai suatu ketika, Elaine kembali berulah, dan ingin sewa gratis apartemen pada bulan itu. Ia berjanji akan membayar semuanya untuk bulan depan, meski sama-sama enak, dan Jay tentunya menolak karena terlalu banyak memberi diskon pada Elaine. Tetapi untuk meyakinkan Jay, Elaine menulis pernyataan kalau Jay bisa melakukan kepada Elaine sesuka hati kepada dirinya Elaine. Dan Elaine akan tetap membayar setiap bulan. Dan seketika hati Jay luluh dan menerima kapanpun Elaine bisa membayarnya. Mereka pun melanjutkan permainan dan tanpa Jay sadari surat pernyataan yang ditulis oleh Elaine terjatuh ke bawah ranjang. Lanjut, Kiki mulai merasa curiga kepada kelakuan Jay yang sering pulang terlambat. Bahkan hari itu ia baru ada di rumah saat pagi hari. Sejak saat itu, Kiki pun akhirnya selalu ikut setiap kali Jay ingin pergi ke tempat gym.
Hal itu membuat Jay tidak punya kesempatan dan alasan lain untuk bertemu dengan Elaine. Selama berhari-hari, ia pun hanya bisa memanfaatkan waktu membuang sampah untuk sekedar beradu bibir singkat dengan Elaine. Karena sudah mulai tak tahan, Jay mengatur rencana liburan untuk istrinya. Sementara ia berpura-pura tidak bisa ikut karena ada urusan mendadak yang tidak bisa ditinggalkan. 其實我哋人仔翻工肯定係嘅，好嚟啦，我個先。 Singkat cerita, setelah Kiki pergi, Jay pun akhirnya punya kesempatan untuk bisa bermantap-mantap dengan Elaine. Lanjut, setelah istrinya pulang, Jay ternyata belum merasa puas dan menghubungi Elaine untuk bermantap-mantap. Tapi kali ini Elaine mulai berani memasang tarif setiap Jay ingin mencuci kerisnya. Tentunya Jay menolak keras dan mengalihkan rudalnya pada sang istri. Tapi saat ingin bermantap-mantap, Kiki menolak karena mereka kehabisan karet pengaman. Jay pun langsung pergi untuk mengalihkan kekesalannya di tempat gym. 慢包場老實。 Singkat cerita, pada suatu hari Jay panik karena Elaine membawa pergi anaknya tanpa sepengetahuannya. Ia pun bergegas mencari Elaine untuk memastikan anaknya baik-baik saja. Untungnya Jay tepat waktu dan menemukan mereka di sebuah taman. Kali ini Elaine merayu Jay dan ingin meminjam uang yang jumlahnya tidak sedikit. Jay pun hanya bisa pasrah karena Elaine mengancam akan membeberkan hubungan terlarang mereka. Kelakuan Elaine tak berhenti sampai di situ. Elaine semakin memeras Jay dan meminta uang yang lebih besar dari sebelumnya. Bahkan ia mengancam akan menyebarkan video mantap-mantap mereka apabila Jay tidak menuruti kemauannya. Elaine juga mengingatkan kalau ia tiba-tiba mati, maka video itu akan otomatis terupload di internet. Jay yang merasa kebingungan lantas meminta nasihat pada teman-temannya yang seorang pengacara. Mereka menyarankan agar menghilangkan nyawa Elaine. Tapi tentunya mereka juga mengingatkan bahwa akan sangat sulit untuk lepas dari jeratan kasus pembunuhan. Akan tetapi, Jay tidak menanggapi serius saran dari teman-temannya. Singkat cerita, suatu malam Elaine tiba-tiba ditemukan tewas mengenaskan di jalanan. Polisi yang datang menyelidiki lantas menduga bahwa Elaine jatuh dari lantai atas apartemennya. Polisi pun datang memeriksa apartemen Elaine dan meminta Jay datang ke kantor polisi untuk diinterogasi. Awalnya Jay berkata kalau hubungannya dengan Elaine hanya sebatas penyewa dan pemilik apartemen. Akan tetapi ia tidak bisa mengelak setelah polisi menunjukkan surat pernyataan yang ditulis Elaine waktu itu. Dan rekaman CCTV berisi tingkah laku keduanya yang sangat-sangat mencurigakan. Jay pun mengakui bahwa Elaine adalah wanita simpanannya. Tapi Jay berbohong kalau Elaine pernah mengancam bunuh diri jika ia tidak bercerai dengan istrinya. Lantas Jay kembali tidak bisa mengelak setelah polisi mengungkapkan fakta kalau terdapat bukti perlawanan di TKP dan mayat Elaine. Hal itu berarti Elaine mati bukan karena bunuh diri. Akhirnya Jay kehabisan alasan dan mengaku bahwa ialah yang telah membunuh Elaine karena kesal terus-menerus diperas. Seharusnya kasus ini sudah selesai dengan pengakuan Jay. Tapi seorang detektif psikologi pembunuhan bernama Myo Jun melihat keanehan video interogasi Jay. Dari gerak-geriknya, Myo Jun menganggap Jay telah berbohong. Meski Jay telah mengaku, tapi tak ada bukti nyata kalau ialah yang mendorong Elaine. Penyelidikan lanjutan pun dilakukan di apartemen Jay. Polisi menemukan buku diari istrinya yang berisi curahan kemarahan atas perselingkuhan Jay dan rencananya balas dendam pada Elaine. Polisi lalu membawa Kiki ke kantor untuk diinterogasi. Myo Jin lalu menunjukkan buku diari dan serat baju milik Kiki yang ditemukan di TKP. Myo Jin juga menambahkan bahwa Jay tidak ada di TKP saat kejadian berlangsung. Semua bukti dan fakta tersebut mengarah pada Kiki. Bahkan setelah diselidiki, ternyata Kiki mempunyai riwayat penyakit mental dan sering lepas kontrol. Myo Jin pun menyimpulkan bahwa Kiki lah yang telah membunuh Elaine karena menggila setelah ia tahu perselingkuhan suaminya. Tapi Kiki menolak semua tuduhan tersebut dan menganggap dirinya telah dijebak. Polisi pun kebingungan dan memilih membebaskan keduanya. Tapi tentu saja tetap dalam pengawasan.
Singkat cerita, saat mereka berangkat untuk menjemput anaknya, di dalam perjalanan ternyata Kiki membius Jay dan membawanya ke suatu tempat. Setelah sadar, Kiki langsung protes pada Jay karena telah menjebaknya sehingga ia dikejar-kejar oleh polisi. Lantas Jay balik menyalahkan Kiki yang ternyata dari awal sengaja menyewa Elaine untuk mendekati suaminya sendiri. Jadi atas perintah Kiki, Elaine diminta untuk merekam mantap-mantapnya dengan Jay. Nantinya video itu akan Kiki gunakan untuk merusak reputasi suaminya. Kenapa? Karena Kiki sangat membenci Jay yang begitu munafik penjual kebohongan tentang hubungan mereka dalam karya novelnya. Akan tetapi keserakahan Elaine luput dari perhitungan Kiki. Elaine justru menggunakan video itu untuk memeras Jay dengan uang yang lebih banyak ketimbang bayaran dari Kiki. Lanjut, Kiki pun melampiaskan kemarahannya dengan menampar Jay berkali-kali. Kemudian Jay melawan dan berhasil melepaskan diri. Akan tetapi dengan kondisinya yang terluka, Jay kembali ditangkap kemudian diikat pada alat pemotong kayu. Untungnya polisi datang tepat waktu dan berhasil menyelamatkan nyawa Jay. Sementara Kiki pun langsung diringkus polisi. Singkat cerita, akhir film memperlihatkan fakta bagaimana Jay merencanakan dan mengeksekusi dengan rapi kematian Elaine. Jay menulis buku diari istrinya dan membuat rekam medis sakit mental palsu sehingga polisi percaya bahwa istrinya memang gila. Jay lalu membius Elaine dan merekayasa kematiannya dengan pakaian istrinya. Bahkan Jay juga membuat mesin pelontar otomatis agar Elaine seakan-akan mati didorong oleh seseorang dan membuat alibi dirinya berada di tempat lain ketika kejadian berlangsung. Setelah peristiwa itu, Kiki lalu ditangkap dan masuk ke rumah sakit jiwa. Sementara Jay lepas dari segala tuntutan dan hidup bebas bersama putranya. Dan film pun selesai. Oke Lur, itulah tadi alur cerita film dari Deception of the Novelist. Film yang sangat seru dan dibumbui banyak sekali adegan mantap-mantap.